harapan hadirat Tuhan, terutama kuasa Tuhan bertujuan diriwayatkan sampai pemberitaan firman. Biarlah kuasa Tuhan sering bekerja. Terima kasih bagi siapa yang minta dalam menulis hari ini. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah hari ini kita siapkan hati dan tujuan kita pada hari ini. Meskipun kita beribadah melalui online, tapi tidak ada ruang yang membatasi untuk menyembah dalam nama Yesus. Kita naikkan pujian kita, Bapakku datang.
Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami berikan kepada Tuhan. Kami berterima kasih Bapa kembali atas perkenan Tuhan. Berikan waktu dan kesempatan kepada kami umat-umat-Mu untuk bisa memuji, memuliakan nama-Mu. Pagi hari ini Bapa, Engkau terus bertahta di atas pujian kami, mengurapi setiap para hamba-hamba Tuhan yang berdiri melayani Engkau pagi hari ini Bapa. Demikian juga untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing saat ini. Mereka yang saat ini sedang menyaksikan ibadah ini dan boleh bersama-sama kami beribadah. Tuhan, urapi kami semua bersama dengan seluruh jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing. Dan biarlah Tuhan, pagi hari ini kami boleh menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Kami boleh meninggikan Tuhan, sebab Tuhan sangat baik untuk kami semua. Sebab itu Tuhan, sekali lagi kami serahkan ibadah kami pagi hari ini dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Dari awal hingga berakhirnya, biarlah jadi seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Kuduskan kami semua Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih, dan kami siap memulai ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Masih ada kemenangan bagi kita. Biarlah kita menaikkan pujian ini, tiada terukur kasih-Mu Tuhan. Kau
tidak ada membatasi ruang dan waktu. Kita yang beribadah online pun tetap memuji Tuhan. Haleluya. Kita mau menari di hadapan Tuhan, bukan menari. Kita naikkan pujian. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Kita naikkan pujian, kita siap menyembah untuk persiapkan hati kita dalam pujian penyembahan ini. Biarlah nama Tuhan ditinggikan. Walau aku tak dapat melihat, tapi Tuhan akan berjalan bagi kita. Haleluya. Apa tahu
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas datang pada satu minggu lamanya Tuhan, dan kembali kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami berkumpul Tuhan, kami bisa memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati ibadah kami Tuhan, biarlah ibadah kami berkenan di hadapan-Mu, dan kiranya juga Tuhan, Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesai Tuhan, biarlah terjadi seterusnya dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Yang dalam kami, yang kami ikhlaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Itu kan. Shalom. Shalom. Yang di rumah, shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya hebat dalam hidup kita. Karena kasih-Nya luar biasa dalam kehidupan kita, hingga kita boleh kembali menaikkan syukur kita kepada Tuhan lewat ibadah kita. Walaupun saat ini kita masih secara virtual ya, atau secara online, tapi kita percaya tidak mengurangi hadirat Tuhan untuk hadir bersama kita. Yang di gereja adalah setiap pelayan-pelayan, yang di rumah adalah jemaat-jemaat Tuhan yang memperhatikan siaran hari ini. Puji Tuhan. Kita patut bersyukur karena Tuhan Yesus baik dan luar biasa dalam hidup kita. Karena keselamatan Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, dan tinggal kita bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di tengah kondisi yang terjadi sekarang, di tengah keadaan yang ada saat ini, tentunya orang semakin hari semakin membuat mereka sepertinya tidak lagi bebas untuk melakukan aktivitas mereka, tidak bebas lagi untuk membuat seperti yang biasa mereka lakukan. Tetapi percaya saudara, sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan saat ada di muka bumi, keselamatan yang Dia sudah kerjakan dalam hidup kita, itu akan tetap menjadi bagian hidup kita. Dengan catatan, kita terus melakukan setiap apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini saya akan sharing tentang nilai keselamatan. Kalau bicara tentang nilai, selalu sinonim dengan angka. Nilai selalu bicara tentang angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Tetapi angka itu bagaimana caranya supaya menjadi sesuatu nilai yang menjadi bagian dalam hidup kita. Karena mari saudara, mendasarinya kita akan baca firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Yang di gereja boleh buka, yang di rumah jemaat-jemaat Tuhan atau siapapun yang menyaksikan siaran ini, buka Alkitab saudara dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Nilai keselamatan itu bagaimana? Mari yang di gereja kita berdiri, kita akan baca secara bersama-sama. Yang di rumah boleh mengikuti dengan Alkitab saudara masing-masing. Kita baca dalam nama Yesus. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Silakan duduk. Berbahagia setiap kita yang membaca firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang merenungkan firman Tuhan. Dan berbahagia setiap kita yang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Saudara, keselamatan. Bicara tentang keselamatan, siapa yang tidak mau selamat? Orang yang ada saat ini pun tidak mau mati konyol, tidak mau tidak selamat. Mereka tentunya
selalunya mau selamat. Ya, salah satu contoh kalau melakukan perjalanan, apalagi kalau dilakukan biasa, kalau kita menaiki kapal-kapal resmi atau speedboat resmi itu wajib pakai lampu. Tujuannya apa? Supaya selamat. Kalau saya pelayanan dulu ke daerah Tambang, misalnya seperti itu. Sebelum kita naik speed saja ada namanya safety induksi, diinduksi dulu, disampaikan tentang apa yang harus kita lakukan saat kita masuk dalam speedboat. Dikasih tahu caranya seperti apa, dan cara memakai life jacket itu juga seperti apa. Itu dikasih tahu semua. Supaya apa, saudara? Supaya yang menjadi penumpangnya selamat. Nah, saya bisa gambarkan, saudara, kita semua di muka bumi ini juga adalah penumpang. Nah, tujuannya kemana, saudara? Tujuan kita adalah ke surga. Ada yang mau ke neraka? Kita pun datang kepada Tuhan supaya kita selamat. Semua manusia pasti ingin selamat, saudara. Selamat di dalam perjalanan, selamat di dalam pekerjaan, selamat dari penyakit. Ya, saat ini, saudara, siapa yang tidak mau sembuh? Bahkan, saudara, terjadi orang yang sakit di mana dia datang kemana? Karena carinya apa? Cari kesembuhan. Cari kesembuhan apa? Supaya selamat. Betapa besarnya nilai keselamatan itu, saudara. Betapa berharganya nilai keselamatan itu, saudara. Saya tadi kasih contoh dalam perjalanan, dalam pekerjaan. Kita pun berangkat dari rumah, saudara. Semua harus dipersiapkan. Yang naik motor pastikan dia harus bisa bawa roda 2. Tidak mungkin orang bawa motor kalau dia tidak bisa bawa roda 2. Dan seterusnya. Penyakit, selamat dari berbagai kesulitan, selamat dari berbagai macam masalah, dan lain sebagainya, saudara. Setiap pagi kita pun, saudara, sebagai orang-orang percaya, kita selalu menaikkan doa kita, syukur kita kepada Tuhan. Kita selalu menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita selalu menaikkan syukur kita untuk memulai aktivitas kita setiap hari. Kita selalu mulainya dengan doa. Dan, saudara, tentunya setiap kita, waktu kita mau berdoa, waktu kita menaikkan doa kita pagi hari, tujuannya apa, saudara? Supaya setiap hari, bahkan semua aktivitas kita setiap harinya, kita mengalami namanya keselamatan. Kita minta perlindungan Tuhan. Kita berdoa, kita saat teduh dengan Tuhan, supaya penyertaan Tuhan menjadi bagian kita, dan supaya kita tidak keluar dari rule-nya Tuhan. Dan pastinya dalam doa kita, saudara, kita selalu diminta supaya kegiatan kita boleh berjalan lancar, dapat kembali juga waktu kita pergi pagi, kita kembali dalam keadaan selamat. Ya, kalau di tambang-tambang dulu, saudara, ada model peringatan begitu di simpang atau di jalan-jalan. Bekerjalah dengan hati-hati, istri dan anakmu menunggu di rumah. Itu mengingatkan, saudara, betapa pentingnya keselamatan. Dan pastinya, saudara, dalam doa kita selalu minta Tuhan membuat apa yang kita kerjakan sepanjang hari boleh berjalan dengan baik. Dan jika kita meminta kepada Tuhan agar diberkati, tentu itu bukan soal harta, bukan soal finansial, tetapi yang banyak kita minta kepada Tuhan, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami kekuatan. Dan ini, saudara, jika kita meminta kepada Tuhan agar diberkati, tentu itu bukan soal harta saja, melainkan juga supaya sehat. Sehat berarti selamat, saudara. Selamat juga berarti ada penyelamat. Ya, sehat berarti selamat berarti ada penyelamat. Nah, pertanyaannya, siapakah penyelamat itu? Penyelamat kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena memang Yesus diutus oleh Allah ke dunia. Tujuannya cuma satu, untuk menyelamatkan
saudara dan saya. Karya keselamatan Tuhan sudah nyatakan dan kerjakan dalam hidup kita. Karenanya saudara, tidak ada arti hidup kita kalau kita tidak selamat. Tidak ada artinya hidup kita kalau akhirnya tujuan kita tidak tercapai. Semua manusia yang di muka bumi ini saudara, tujuannya supaya selamat, datang kepada kembali atau kembali kepada penciptanya. Bukan datang kepada yang bukan menciptakan. Tetapi saudara, banyak terjadi saat kita diberikan kesempatan untuk berbuat baik, kita banyak tidak melakukan hal itu. Itu sebabnya saudara, semua manusia sangat membutuhkan keselamatan. Untuk itu saudara, kita harus meyakini bahwa dari Tuhanlah kita memperoleh keselamatan. Dari Tuhanlah keselamatan itu bisa hadir. Dari Tuhanlah keselamatan itu bisa kita miliki. Dari Tuhanlah keselamatan itu kita dapatkan. Filipi 2:12 saudara berkata, hai saudara-saudaraku, ini pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pun pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi saudara, kerjakan keselamatan kita bukan karena ada orang yang kita hormati. Saat kita mengerjakan keselamatan kita bukan karena ada orang yang menjadi kakak rohani, bapak rohani kita, tetapi kerjakanlah keselamatan saudara dengan penuh rasa takut dan taat kepada Tuhan. Peringatan Paulus ini kepada jemaat ini jelas. Dia ingatkan bahwa saudara, kamu harus senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatan. Ada kata-kata apa di situ? Dengan takut dan gentar. Jadi bukan sewaktu ada pemimpinnya ada hadir, tetapi walaupun tidak hadir, dia tetap kerjakan keselamatan. Karena saudara, Allah sudah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, dan itu tidak dibiarkan begitu saja. Saudara, ingat penciptaan Adam. Sebelum Adam, Tuhan sudah sediakan semuanya. Bumi sudah disiapkan, tempat sudah disediakan, taman Eden sudah disiapkan, baru Tuhan menciptakan manusia. Ini berarti apa saudara? Sebelum kita lahir di dunia ini pun Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu supaya kita bisa menikmati apa yang Tuhan sudah kerjakan. Allah pun memelihara kita saudara, Allah pun menjaga kita, Allah pun memberkati kita, karena semua ciptaannya supaya kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pertanyaannya saudara, tapi kenapa situasi ini terjadi? Pandemi ini masih belum berakhir, tapi saudara, pesannya hari ini kabar baiknya saudara. Kalau saudara takut dan taat juga gentar kepada Allah, kasih Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan saudara. Amin. Kehidupan yang baik tentu adalah aman. Kehidupan yang baik tentunya adalah kenyamanan. Kehidupan yang baik adalah tentunya kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Walau banyak tantangan saudara, tapi percaya, begitu hubungan manusia dengan Allah terganggu karena dosa dan kejahatan, waktu hubungan Adam terganggu dengan iblis, dan akhirnya banyak manusia yang jatuh dalam dosa, tetapi Allah tidak membiarkan hubungan itu terus rusak. Allah tidak membiarkan hubungan kita dengan Allah itu terus jauh, tapi Allah mengutus anaknya, mengutus Tuhan Yesus untuk menjadi serupa dengan manusia, agar hubungan kita dengan Allah boleh kembali baik. Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk memperbaiki hubungan manusia dengan Allah yang telah rusak. Manusia yang tadi hanya harus mendapatkan hukuman saudara, kita yang tadinya harus mendapatkan hukuman, akhirnya kita berubah menjadi menerima atau memperoleh keselamatan. Betapa beruntungnya saudara kita semua saat ini. Betapa beruntungnya saudara-saudara yang ada di rumah menyaksikan siaran ini, karena saudara sudah memperoleh keselamatan dari Tuhan Yesus. Karena
Karena saudara sudah memperoleh keselamatan yang dari Allah sendiri dengan karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, yang di dalamnya terdiri dari ada apa? Pengampunan dan ada penebusan. Jadi keselamatan Yesus kerjakan di dalamnya itu mengandung pengampunan saudara, di dalamnya mengandung penebusan agar saudara kita yang tadinya penuh dengan dosa, kita boleh dibersihkan dari dosa. Nah, jika demikian saudara, mari kita terus mendengar dan melakukan apa yang telah diperintahkan Tuhan untuk kita lakukan. Syaratnya sederhana saudara. Dalam 1 Korintus 15 ayat 10 berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya, pelan-pelan ingat apa itu kasih karunia? Kasih karunia. Ini Paulus yang bicara. Paulus berkata dalam suratnya ini berkata, tetapi kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Kalau bahasa begitu ya. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, kasih karunia itu apa? Apa? Kasih karunia itu Paulus ini berkata, dia sewaktu dia bicara begitu, sebenarnya saya tidak berhak, sebenarnya saya tidak pantas, karena saya ini Paulus itu ya, karena saya yang menganiaya murid-murid Tuhan, karena saya yang membunuh murid-murid Tuhan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku menjadi ada sebagaimana ada. Artinya apa? Kasih karunia. Sebenarnya Paulus tidak pantas terima itu. Paulus sebenarnya tidak layak terima itu, tetapi kasih karunia itu berlaku atas hidupnya. Karena Yesus mengasihi. Karena dia bagikan kepada jemaat di Korintus, bahkan kepada kita semua yang hari ini mendengar dan melihat kabar baik itu saudara, bahwa kasih karunia itu berlaku juga buat kita. Seberapa besar apapun dosa saudara, kalau saudara datang kepada Tuhan, datang meminta ampun kepada Tuhan, maka pengampunan, penebusan yang sudah dikerjakan lewat karya keselamatan Yesus Kristus akan menjadi bagian kita. Bagi kita yang sudah lahir baru, muncul pertanyaan, mengapa keselamatan yang sudah diberikan harus dijaga? Itu banyak pertanyaan saudara. Bukankah itu merupakan anugerah? Hal itu perlu kita pelajari karena merupakan hal yang mendasar dari pelajaran gereja-gereja. Dan akhirnya banyak mengalami kejatuhan di mana muncul bermacam-macam pemahaman tentang doktrin keselamatan yang kemudian melahirkan denominasi gereja seturut pemahaman masing-masing. Doktrin ini saudara memang lahir dari firman Tuhan, tapi semuanya tergantung dari pemahaman dan pengertian kita masing-masing. Mari kita mengingat kembali bahwa pemahaman yang keliru akan menghasilkan sikap yang keliru. Sikap yang keliru akan menghasilkan tindakan yang keliru, dan tindakan yang keliru saudara akan menghasilkan kesia-siaan. Dan tentunya kita tidak mau saudara, jangan sampai kita akhirnya semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan menjadi sia-sia. Dari ayat ini saudara, kita ditunjukkan bahwa kita sekalipun dari pihak Tuhan sudah memberikan anugerah keselamatan, tetapi kita sebagai penerima anugerah itu saudara, anugerah keselamatan itu harus tetap menjaga dan memelihara keselamatan itu. Karena terjadi saudara, dalam Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat ini menjelaskan saudara bahwa walaupun saudara sudah hidup baru, sudah dibaptis, tetapi tantangan itu tetap ada karena saudara masih hidup. Lain hal saudara, waktu yang bersama dengan Yesus disalib,
Dia mendapat kasih karunia Allah. Dia hari ini juga bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Dia langsung selesai. Dalam bahasa sekarang itu koit, mati. Nah saudara, tapi saudara kita yang sudah hidup baru sekarang, sudah terima penebusan, sudah terima karya keselamatan, kita masih hidup. Dan kalau saudara masih hidup, artinya tantangan itu tidak akan pernah berhenti. Yohanes 1:12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Artinya percaya di dalam nama Yesus. Kalau saudara percaya, saudara dan saya terus percaya kepada Tuhan, maka keselamatan itu akan terus menjadi bagian kita. Pemahaman tentang kebenaran yang tercatat dalam firman Tuhan adalah hal yang mendasar, saudara. Semuanya jelas bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Ketika kita mengaku dosa dan menerima Yesus sebagai Tuhan, maka kita pasti akan diselamatkan. Hal ini harus tuntas sebelum berbicara mengenai gereja. Keselamatan itu lebih penting dari pelajaran doktrin yang ada. Jadi punya saudara, tidak ada masalah tentang hal itu, tetapi yang menjadi masalah adalah orang yang sudah lahir baru. Ini yang saya bilang tadi. Orang yang sudah lahir baru, tetapi belum mati, belum meninggal, dan masih harus menjalani hidup di dunia. Sementara banyak sekali orang yang sudah lahir baru yang menjalani hidup di dunia ini masih juga bisa jatuh dalam dosa, masih bisa dapat godaan setan, masih bisa dapat tantangan yang dihadapi. Tantangannya bisa di dalam rumah, tantangannya bisa di jalanan, tantangannya bisa di pekerjaan, dan seterusnya. Banyak saudara. Saudara, saat saudara lahir baru, misalnya setelah dibaptis, terima keselamatan langsung mati, enak. Tapi saudara, kalau saudara masih hidup, tantangan itu tetap ada. Tantangannya saudara, ini membuat level iman saudara akan naik. Bahasa kerennya moving to the next level. Kalau saudara lulus dalam tantangan yang pertama, saudara naik. Tetapi dalam waktu saudara sudah naik, tantangannya tidak ada lagi dan mungkin lebih besar. Tapi kalau saudara lagi mampu, saudara akan naik lagi level, dan naik lagi. Jadi Roma 5:20 juga berkata, saudara, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Banyak orang yang salah mengartikan ini. Jadi dia bilang, oh, kalau begitu, kalau hukum Taurat ditambahkan, kita juga boleh bisa buat dosa menjadi banyak, karena waktu kita banyak berbuat dosa, kasih karunia berlimpah-limpah. Nah, ini bahaya kalau menafsirkan seperti ini. Nah, ayat ini saudara dipahami banyak sekali keliru, bahwa ketika semakin banyak berbuat dosa, maka kasih karunia Allah juga akan bertambah banyak. Padahal saudara, pengertiannya adalah kasih karunia tidak bisa dikalahkan. Itu pengertiannya seperti itu. Jadi sebesar apapun saudara berdosa, sebesar apapun orang-orang melakukan dosa, tetapi waktu dia datang kepada Tuhan, dia datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia minta ampun kepada Tuhan, maka kasih karunia itu akan berlaku. Itu seperti yang tadi saya bilang tadi. Penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus, dia mendapatkan kasih karunia yang besar sekali. Yesus juga memberikan perumpamaan tentang dua orang anak, yang satu mengutak, yang satu tetap bekerja dengan bapaknya, yang satu itu maksudnya dia menjual hak yang menjadi haknya sampai habis. Tetapi waktu dia di kota lain, dia mengalami kehabisan hak. Dia kelaparan, dan karena hal itu dia banyak melakukan dosa. Akhirnya dia melarang, tapi karena dia berkomitmen, saya harus pulang ke rumah bapak saya. Bahkan dia bersedia menjadi pembantu bapaknya. Begitupun juga hidup saudara. Sebesar apapun dosa saudara saat ini, kalau saudara sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan,
sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, forgive me, ampuni aku. Dan Tuhan bisa membaca hati saudara. Saat saudara datang berkata kepada Tuhan, please forgive me God, maka kasih karunia ini akan menjadi bagian hidup saudara. Jadi pertanyaannya saudara, apa nilai tertinggi dari keselamatan? Apa nilai tertinggi dari keselamatan itu sendiri? Dari hal-hal yang saya sampaikan di atas saudara, nilai tertinggi dari keselamatan itu adalah kasih. Sama-sama bilang, nilai keselamatan adalah kasih. Amin. Nilai keselamatan adalah kasih, dan nilai tertinggi dari kasih adalah pengorbanan. Tidak mungkin Tuhan mengasihi muka bumi ini, tidak mungkin Tuhan mengasihi kita manusia kalau Dia tidak mau berkorban datang kepada bumi ini, datang kepada kita sebagai manusia. Dia mau berkorban untuk menebus kita. Bahkan nilai tertinggi dari pengorbanan adalah pengampunan. Dan nilai tertinggi lagi dari pengampunan adalah pemulihan. Artinya begini saudara, saat kita sudah mendapat kasih karunia, Tuhan sudah berkorban, Tuhan sudah mengampuni, dan Tuhan sudah memberikan pemulihan kepada kita. Jadi saudara, kasih karunia tidak dapat dikalahkan oleh sebesar apapun dosa. Alkitab ada mencatat ini, semerah apapun dosa akan diputihkan seperti bulu. Artinya saudara akan kembali dikuduskan dan disucikan. Yang penting tadi saya bilang saudara, saya selalu ulang, yang penting saudara sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, bertobat dan minta ampun kepada Dia. Nah saudara, pertanyaannya lagi, apa yang kita harus lakukan untuk menjaga nilai keselamatan itu? Dan yang harus kita lakukan adalah jangan pernah melakukan penyembahan berhala, jangan pernah melakukan pemujian selain hanya kepada Tuhan Yesus. Hanya Yesus saja yang layak terima segala penyembahan kita. Hanya Yesus saja yang layak terima pujian kita. Jangan kita melakukan hal yang lain, karena Alkitab juga mencatat bahwa Allah itu adalah Allah yang cemburu saat saudara berpaling dari Tuhan. Artinya saudara sudah tidak lagi menjaga nilai keselamatan itu. Karena saudara jangan pernah melakukan penyembahan dan pemujian selain kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah sumber keselamatan kita. Tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Tidak ada anugerah di luar Tuhan Yesus. Tidak ada surga di luar Yesus. Jadilah orang-orang percaya yang benar dan selalu berharap hanya kepada Tuhan. Karena saudara, kenapa saya bilang jadilah orang-orang percaya yang benar? Karena ternyata banyak orang-orang yang percaya. Waktu saudara tanya, kamu percaya Yesus? Ya, saya percaya. Tetapi dia tidak bisa menjaga nilai keselamatan yang dia sudah miliki. Karena saudara, jadilah orang-orang percaya yang benar, yang selalu berharap hanya kepada Tuhan saja. Kesimpulannya saudara, kesimpulan dari seri hari ini, jadikanlah dirimu berbeda dengan orang yang tidak sungguh-sungguh. Jadikanlah dirimu berbeda dengan orang percaya yang tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan Yesus sebagai satu-satunya sumber keselamatan. Buatlah di tiap langkah kita, di tiap gerak hidup kita, di tiap gerak pikiran kita, serta ucapan mulut bibir kita ini, kita harus selalu memuliakan Allah, dan semuanya harus sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan. Tuhan Yesus semakin memberkati kita semua. Mari kita jaga semua nilai-nilai keselamatan yang sudah kita dapatkan
agar saat Yesus datang kembali menjemput kita, kita didapati boleh menjaga iman kita, dan kita akan hidup bersama dengan Tuhan di sorga. Haleluya. Pujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Bisa, tetapi pesannya harus
Kiranya perlindungan-Mu juga Tuhan menjadi bagian hidup mereka. Kiranya kesehatan, kekuatan terus menjadi bagian mereka. Bahkan saudara-saudara kami Tuhan, adik-adik kami, kakak-kakak kami dimanapun berada, kiranya lindungi mereka semua dalam pelayanan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, selalu diberkati Tuhan. Siang hari ini juga Tuhan kami datang kepada-Mu. Kami memohon berkat atas bangsa kami. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan terus menjadi bagian bangsa kami. Lawat bangsa kami Tuhan dengan kuasa Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, pulihkan bangsa kami di tengah situasi yang terjadi Tuhan. Kami percaya bangsa ini akan segera keluar dari situasi ini. Karena yang mampukan Presiden kami Joko Widodo, berikan dia hikmat-Mu, berikan dia kemampuan agar setiap keputusan yang diambil adalah keputusan yang baik, yang mendatangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkati dia dengan hikmat-Mu Tuhan. Berkati wakil presiden, berkati para menteri, berkati para gubernur, berkati para bupati, berkati wali kota, berkati para ASN Tuhan, berkati TNI Polri yang terus menjaga kedaulatan bangsa ini Tuhan. Tolong mereka agar NKRI Tuhan terus bersatu, tidak mudah dipecah belah oleh orang-orang yang ingin menghancurkan bangsa kami. Karena kami berdoa patahkan segala kuasa intimidasi iblis, penghulu darah yang ingin memecah belah bangsa kami. Kami berdoa patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Darah Yesus menyucikan bangsa ini. Darah Yesus menyucikan para pemimpin kami. Doa kami Tuhan, kiranya berkat Tuhan terus menjadi bagian bangsa kami. Kami lepaskan berkat dan damai sejahtera Tuhan atas bangsa kami dalam nama Yesus. Berkati Provinsi Kalimantan Utara di mana kami bernaung, secara khusus Kabupaten Nunukan. Kiranya Tuhan terus memberkati. Berkati Bupati yang menjadi pemimpin kami di Kabupaten Nunukan. Berikan dia hikmat-Mu agar juga Tuhan bisa memimpin dan membawa Nunukan ke arah yang lebih baik. Dan kami masyarakat yang ada di dalamnya hidup penuh damai sejahtera, hidup penuh dengan sukacita. Bahkan kami terus bisa bebas untuk memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama. Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian pelayanan hari ini, yang memimpin pujian, yang bermain musik, yang menjadi multimedia, dokumentasi, yang membantu pujian, bahkan yang berdoa. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, terutama berkati firman-Mu yang sudah termaterai hari ini. Kiranya ini tertanam baik di hati jemaat Tuhan. Firman ini akan berakar, firman ini akan bertumbuh, bahkan firman ini akan berbuah-buah dalam hidup jemaat Tuhan. Dan hidup mereka bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan saja, tetapi mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama. Juga berdoa Tuhan buat orang tua dari saudara kami Robert dalam masa tua yang ada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas orang tua kami ini. Biarlah pemulihan walaupun di tengah masa tua. Biarlah Tuhan kasih karunia-Mu juga berlaku dalam hidupnya. Berkati Robert dalam segala tugas dan tanggung jawabnya. Pakai dia lebih dahsyat lagi lewat talenta yang Tuhan sudah berikan kepadanya, agar hidupnya terus menjadi berkat bagi keluarganya, bagi orang tuanya, bagi saudara-saudara yang lain, bahkan di lingkungan pekerjaannya. Hidupnya terus memuliakan nama Tuhan. Berkati Mita dalam pendidikan yang sudah melayani hari ini juga Tuhan memberkati. Berkati Ibu Gembala, tolong menjadi penopang dalam pelayanan dari tempat ini. Mampukan dia dengan hikmat pengurapan daripada Tuhan, agar hidupnya terus memuliakan nama Tuhan. Berkati Marcel dalam pendidikan, biarlah masa depannya cemerlang dalam Tuhan. Berkati Yunus juga dalam masa muda, pendidikannya juga diberkati. Berkati Jerry dalam pendidikan juga diberkati Tuhan. Berkati Michelle dalam pendidikan, dalam pertumbuhan semakin diberkati. Dan biarlah kami semua menerima kasih karunia berkat daripada Tuhan. Bahkan hamba lepaskan berkat
atas semua jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera Tuhan, sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dari Roh Kudus itu akan menjadi bagian Tuhan. Apapun yang mereka lakukan dengan kedua tangan mereka di dalam nama Yesus Tuhan berhasil. Bahkan segala sesuatu yang mereka pikirkan mereka mencari untuk kebaikan. Di dalam nama Yesus Tuhan berhasil. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya kami kembalikan kepada-Mu. Kami akhiri ibadah kami siang hari ini. Biarlah damai dari surga, sukacita Tuhan itu menjadi bagian kami. Berkat-berkat dari Sion, berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan menjadi bagian kami semua Bapa. Mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami semua masuk dalam surga dan kami memerintah bersama dengan Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Selamat hari Minggu, selamat menikmati keselamatan daripada Tuhan. Haleluya. Shalom. Haleluya.